Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadbatul Mahmudah dari kelompok 4 kelas 2C. Di sini saya akan mengajak Anda untuk lebih memahami proyek kami, yaitu SIMAS, Sistem Informasi Masjid Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Syaiful Rosyid, kemudian Yuniar Rizka Aprilia, kemudian ada Habibatul Mahmudah, Budi Lukmi Sumadila, kemudian Syauki Al-Firmanansyah. SIMAS atau Sistem Informasi Masjid, di mana SIMAS ini membantu UKM Imam dalam menyebarkan agenda maupun informasi yang ada di kampus Poliwangi ini. Di sini pertama-tama kelompok kami akan menjelaskan tentang melakukan survei kepada UKM Imam atau anggota UKM Imam dan sekaligus kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan Mas siapa? Saya Mas Alex. Oke, Mas Alex. Ya. Nah, jadi saya merupakan perwakilan dari kelompok saya nih, Mas. Ya. Di sini kan kelompok saya akan membuat website SIMAS, Ya. yaitu Sistem Informasi Masjid Poliwangi. Nah, saya itu ada beberapa pertanyaan untuk mahasiswa Poliwangi. Apakah Mas Alex berkenan? Ya, sedia. Ya, pertanyaan pertama tuh gini. Apa saja kendala terkait informasi masjid? Mungkin kalau di informasi masjid ini kita sebagai mahasiswa kurang mendapatkan, misal ada kajian seperti itu, terus kalau hari-hari besar, terus ini kan bulan Ramadan ya, Iya, biasanya ada takjil gratis itu informasi hanya disampaikan melalui WA, jadi belum ada website yang menyeluruh gitu. Jadi kita hanya mendapatkan informasi itu melalui teman-teman yang ada di pengurus UKM Imam saja seperti itu. Jadi kalau orang nggak punya kontak WhatsApp-nya nggak bisa Tidak dapat bisa informasi. mendapatkan informasi tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, apakah sistem informasi masjid atau SIMAS yang sedang kami buat ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa seperti Mas Alex? Ya, mungkin kalau seperti saya sangat dibutuhkan karena untuk mendapatkan informasi tersebut kita tidak perlu lagi istilahnya melihat dari status story WA teman-teman saya yang ada di UKM Imam. Dengan kita istilahnya melihat dari website, kita langsung tahu, oh hari Senin ada kajian ini. Jadi lebih instan gitu Ya, seperti itu. Dan dapat info-info pemburuan takjil. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin begitu saja Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Baik Mas Alex, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Ya. Saya mau tanya, bagaimana mahasiswa mendapatkan informasi terkait masjid di Poliwangi? Ya seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa itu mendapatkan informasi seperti acara-acara imam ini hanya lewat WA status teman-teman yang ada di kepengurusan UKM Imam. Jadi kita tidak tahu, misal kita tidak punya kontaknya, ya kita tidak tahu informasi tersebut. Baik, selanjutnya apakah dengan aplikasi yang kami buat ini bisa membuat mahasiswa bisa lebih antusias saat mengetahui kayak kajian informasi yang dikatakan Mas Alex? Ya mungkin 50-50 sih Mbak. Kalau anak mahasiswa yang senang dalam acara-acara Islami ya sangat antusias sih. Kalau mahasiswa yang agak lain lah itu mungkin ya biasa aja gitu. Kalau menurut Mas Alex sendiri, Mas Alex apa? Mas saya antusias sekali itu. Kalau seperti itu. Baik, terima kasih ya Mas Iya. waktunya. Sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Mas siapa? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syekoni dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Saya dari perwakilan kelompok 4 CRPR. Sebelumnya boleh saya bertanya tentang UKM Imam masjid. Yang pertama, seberapa sering kegiatan maupun informasi yang ada di masjid Poliwangi? Mungkin kalau seberapa sering, mungkin setiap hari intens ya. Soalnya mungkin kan yang awal dari jadwal sholat, terus jadwal kajian, dan yang kegiatan pengurus peringatan hari besar Islam. Jadi dari sekarang. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa antusias mahasiswa yang menghadiri kegiatan di Poliwangi? Kalau seberapa antusias, mungkin ya sangat antusias sekali. Soalnya kan mayoritas di Politeknik Negeri Banyuwangi kan dominan Islam semua. Jadi kajian-kajian yang tergantung kebudayaan itu Pertanyaan berikutnya, apakah
ada ya cuman dari sosial media aja, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Yang keempat mas, Mas, selain dari informasi masif yang kita fokuskan, adakah kebutuhan sistem atau fitur yang dibutuhkan lainnya di selanjutnya? Mungkin kalau kebutuhan ini kan kita kan kurang dari apa sarana prasarana kan, mungkin dari kritik saran kita kan tidak mungkin menemui satu persatu ataupun kotak saran. Jadi kalau saya boleh sarankan ya apa website yang di situ ada kritik saran maupun saran. Oke, yang terakhir mas, jika nantinya proyek ini sudah diterapkan, apakah bisa membantu mengenalkan informasi masif secara optimal? Mungkin setidaknya ya membantu dari segi apa informasi. Terima kasih ya mas atas wawancara ini. Masjid At-Taqwa itu masjid yang berada di Politeknik Negeri Banyuwangi, dan Masjid Politeknik ini sudah berkembang dan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Tetapi untuk manajemen kegiatan informasinya masih menggunakan form manual dan penyebarannya masih sulit untuk diketahui oleh sekitar. Baik, dari penjelasan permasalahan teman saya tadi, jadi kami memberikan solusi untuk membuatkan website sistem informasi masjid. Dan website ini membantu untuk menyebarluaskan kegiatan agenda kegiatan masjid, yaitu sistem informasi masjid dan jadwal sholat dan juga jadwal tiket UKM imam tersendiri. Jadi website ini juga dapat dikembangkan ke depannya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Di sini untuk mock-up-nya saya akan menjelaskan tentang bagaimana tampilan atau rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita pun ditujukan login terlebih dahulu, username dan passwordnya. Maka kita login. Maka pada bagian dashboard di sini ada home, agenda kegiatan, jadwal sholat, jadwal tiket maupun hubungi kami. Di sini kita pertama-tama masuk ke bagian fitur agenda kegiatan terlebih dahulu. Di sini nantinya akan diisikan atau akan tampil kegiatan-kegiatan yang sudah diinputkan oleh petugas agar bisa ditampilkan kepada pengguna. Kemudian jadwal sholatnya. Di sini akan tampil jadwal sholat pada Masjid At-Taqwa. Untuk jadwal piket, nantinya jadwal piket ini akan ditujukan kepada UKM imam sendiri. Nah, ini adalah fitur sebenarnya untuk khusus UKM imam, yang mana nantinya akan membantu mungkin pengguna juga agar mengetahui jadwal piket pada hari tertentu jika ada permasalahan dalam Masjid At-Taqwa. Kemudian kita masuk ke hubungi kami. Di sini ada beberapa nomor atau sosial media yang dapat dihubungi oleh pengguna atau jamaah masjid agar bisa mungkin memberikan saran atau kritik kepada kami atau petugas agar bisa nantinya ditampung untuk pengembangan aplikasi atau website ini ke depannya. Baik, kita logout, kita login sebagai petugas. Di sini kita login terlebih dahulu. Pada bagian dashboard, di sini akan tampil beberapa pengguna atau user yang sudah melakukan atau yang sudah mengunjungi website. Kemudian pada agenda dan kegiatan, di sini petugas bisa menginputkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin di sini contohnya kajian, pengajian yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 5, di mana ini untuk anggota UKM imam. Misalkan kita di sini menginputkan nama kegiatan, maka kita simpan. Setelah kita simpan, kita login sebagai pengguna untuk melihat hasil
inputan yang sudah kita ubah. Maka di sini akan ditampilkan beberapa data yang sudah kita inputkan atau petugas inputkan. Baik untuk jadwal sholat karena memang di situ sudah valid, kemudian kita ke jadwal piket. Login terlebih dahulu. Kita login sebagai petugas. Kita masuk ke jadwal piket. Di sini kita bisa mendata atau petugas bisa mendata beberapa anggota dari UKM Imam yang melakukan piket atau yang ditugaskan piket pada hari tertentu. Misalkan kita inputkan beberapa nama. Di sini misal kita inputkan Anwar pada hari Minggu, kemudian simpan. Kita login sebagai pengguna. Maka akan tampil jadwal piket. Di sini ditujukan untuk UKM Imam, mungkin untuk pengguna juga jika ingin menghubungi pengurus masjid. Baik, mungkin untuk hubungi kami itu sebenarnya personal, mungkin untuk tampilan dan rancangan website yang kita buat cukup dari sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan aplikasi sistem informasi Masjid Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu aplikasi tersebut dapat membantu mahasiswa, dosen, maupun masyarakat setempat untuk mengakses informasi terbaru tentang Masjid Politeknik Negeri Banyuwangi. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari proyek kami sekaligus survei kepada anggota UKM Imam dan kepada mahasiswa Politeknik Banyuwangi terkait proyek kami yaitu SIMAS. Kurang lebihnya mohon maaf terkait penjelasan, mungkin ada kesalahpahaman atau sedikit informasi yang kita berikan kurang jelas, kita mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.